ada istilah begini ya kawin ya. Biar cincin asal ali dibatangan ku emas perak. Biar miskin kawinkeun ka santri ngarah salamet dunia akhirat. Komo lamun santrina beunghar. Nah itu ya. Dan dindun dan hadedang dana din alus agamana di loba duniana. Iya. Ulah dat ditut. Dat goreng adat dit meditut ramutut samutut gede hitut. Aduh kacau itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri alisan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bendi Paldani di acara kunjungan ke rumah Dewan Guru, salah satu acara yang dipersembahkan langsung oleh Kementerian Pendidikan yang berkolaborasi dengan Kementerian Informasi atau Kominfo, Ospai Kabinet Al-Istiqomah. Dan pada hari ini saya sudah bersama Ustadz Ramdan Junior Syah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah ya hibar pangestu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha sebenarnya daramang sadeananya? Alhamdulillah santri-santri pada sehat insyaallah. Yang di rumah pun insyaallah Pak pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, Bapak mungkin kita sih ataupun saya hari ini sudah berkunjung ke rumah Bapak. Saya sedikit ingin menjelaskan apa tujuan kami datang ke sini. Kurang lebih yang pertama ini merupakan salah satu program di mana santri berkunjung ke rumah Dewan Guru, Pak. Kalau biasanya kalau offline kita kan suka sambil ngaliwat, suka sambil makan-makan gitu, Pak ya. Makan bareng ya. Makan bareng, mabar. Makan bareng. Tapi ya sekarang karena sedang pandemi, kita mentransformasikan kegiatan ini menjadi menyesuaikan ataupun adaptif dengan keadaan gitu, Pak istilahnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, acara ini kita akan berkenalan supaya nanti santri lebih mengenal lebih dekat gitu ya terhadap Dewan Guru gitu. Sehingga nanti kalau istilahnya kan tak kenal maka tak aruf ya gitu ya. Tanyakan gitu. Makanya di alisan ada ta'aruf dan LPKS itu salah satu proses untuk perkenalan. Nah, Pak, sebelumnya kita bisa perkenalan dulu Pak dari mulai nama, mungkin asal dan juga jenjang pendidikan gimana Pak? Baik, nama Ramdan Junior Syah. Kalau santri alisan sering ada yang bilang Kang Raju ya. Raju itu singkatan Ramdan Junior Syah. Ya. Jadi 2 bulan ini. Ramdan bulan Ramadan. Junior Syah bulan Juni. Ya. Asal saya dari Purwakarta. Purwakarta di Wanayasa, di Kiara Pedas lah. Kalau mungkin ada santri orang sana nanti kita silaturahmi. Yang ada situnya itu ya Pak ya? Yang ada situnya tempat wisata yang keren. Wisata Alhamdulillah. Kemudian jenjang pendidikan saya dari SMP sampai SMA di Purwakarta. Kuliah di UIN Bandung, S1, S2 juga di UIN Bandung. Kemudian pesantren dulu pernah mondok di dekat rumah, mondok juga di pesantren Quran di Purwakarta, dan lanjut sejak kuliah di alisan sampai 3 hari sebelum menikah. Nah, dan sekarang pun masih mengajar ya di alisan. Alhamdulillah. Nah, Bapak ngomongin soal alisan, Pak. Gimana sih awal mulanya Bapak masuk ke alisan itu, tahu dari mana gitu, Pak? Tahunya dari mencari. Kalau pencarian ya? Pencarian. Kalau dulu belum ada Google ya. Belum ada Google. Akhirnya cari-cari ketika mau kuliah di UIN, kita cari pesantren yang ada di sekitar UIN yang terdekat. Sampai yang terdekat ya. Yang terdekat. Itu kan moto alisan itu terdekat dengan UIN itu ya. Al-Jawami cari. Kemudian Bustanul Wildan. Tapi kenapa ketika masuk alisan paksa karena kan asa cocok dia gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mondok di alisan. Nyaman akhirnya. Nyaman, alhamdulillah. Karena banyak juga memang kelebihan-kelebihan yang ada di alisan ini. Bapak dulu ketika mondok di alisan, kalau kuliah ngambil jurusan apa Pak? Kuliah ngambil 2 jurusan. 2 jurusan? 2 jurusan dengan waktu yang berbeda. Oh, berarti nggak double degree Pak? Nggak double. Satu saya masuk jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah. Iya Pak. Waktu itu cuma 1 tahun. Kenapa? Karena orang bilang salah jurusan gitu ya. Bukan salah jurusan sebenarnya. Memang dari awal saya senang dakwah, tapi dakwahnya udah dakwah tabligh gitu ya. Harusnya kalau masuknya ke dakwah, tabligh itu di KPI. Saya maksudnya di MD manajemennya gitu ya. Karena senang berdakwah, senang ceramah, masuk di dakwah. Tapi orang tua menyarankan saya untuk pindah. Kenapa? Karena dulu kalau mau ngajar secara formal katanya harus punya sertifikat pendidik atau akta 4 dulu. Maka saya masuklah ke Tarbiyah, ke PAI. Jadi masuk di dakwah lulus di PAI, tapi tetap 4 tahun. Transfer nilai. Walaupun harus dimarahi dulu di jurusan dakwah itu. 4 tahun. Dan masuk di IAIN, keluar UIN. Karena masa transisi tahun 2005. Jadi udah masuk di IAIN, keluarnya jadi UIN ya? Keluar jadi UIN. Jadi UIN karena bertransisi gitu ya. Nah, Bapak masuk ke alisan itu tahun berapa Pak dulu Pak? Tahun 2004. 2004 ya. Selesai kuliah S1 2008, tinggal di alisan dulu 1 tahun di sana, nggak kemana-mana ya. Ya meniti karir di sana. Itu mengendapkan ilmu lah dulu 1 tahun. Kemudian 1 tahun kemudian masuk S2, selesai 2011. Alhamdulillah. Cepat juga ya Pak ya. Nah,
Ketika di Alisan, Pak, kesan pertama Bapak masuk ke Alisan gimana dulu, Pak? Kesan pertama masuk di Alisan, karena dulu masuk di Alisan ini beda ya dengan sekarang. Dulu sangat selektif sekali. Iya. Sampai-sampai ayah ujian masuk karena asramanya terbatas. Oh. Aspa Putra cuma 1, Iya. Aspa Putri 1 dan 2, jadi ada 2 asrama. Oh iya. Jadi mau masuk itu dites, tes baca kitab, kemudian tes wawancara. Nanti Oke. baru seminggu kemudian kita diumumkan siapa yang lulus, siapa yang tidak. Pertama masuk begitu diwawancara sama Bapak Haji itu. Dari situ saya sudah menemukan sesuatu yang berbeda. Apa itu, Ketika Pak? ditanya, apa tujuan Anda ke Alisan? Saya bilang mau melebarkan sayap dakwah. Karena senang dakwah tuh ya dulu. Iya. Ya bagus katanya. Bahwa dakwah itu harus masuk kemana saja kata Bapak. Kemudian mau pesantren sambil kuliah atau kuliah sambil pesantren? Saya ngomongnya mau pesantren sambil kuliah. Kata Iya. Bapak jangan. Iya. Kalau pesantren sambil kuliah berarti kuliahnya sambilan. Saya bilang lagi, pesantren sambil kuliah, oh jangan. Berarti kuliah sambil pesantren. Oh jangan juga katanya. Iya. Harusnya pesantren dan kuliah. Itulah moto di Al-Ihsan yang tidak mendikotomikan keilmuan. Ilmuwan. Pesantren sambil kuliah, kuliah sambilan. Padahal kuliah adalah ilmu Allah. Kuliah sambil pesantren berarti pesantrennya sambilan. Padahal pesantren juga ilmu Allah. Maka yang bagus itu adalah kuliah dan pesantren. Dua-duanya kita jalani bersama. Iya. Nah, kuliah dan pesantren. Bapak ketika itu bagaimana Pak cara Bapak ketika ini kan kuliah juga pesantren? Manajemen waktu yang Bapak terapkan ketika mondok itu gimana dulu, Pak? Ada skala prioritas lah tentu. Oh, iya. Ya, skala prioritas. Sekalipun kalau di semester awal, semester 1 2 tidak banyak terganggu. Karena waktunya berbeda kan? Iya. Kalau ngaji di kita kan bada isya, bada subuh, bada asar kan? Iya. 3 waktu itu. Sementara kuliah semester awal jam 7 rata-rata selesai jam 12. Dan itu tidak mengganggu waktu sama sekali. Nah, yang agak kita harus benar-benar memprioritaskan itu adalah ketika sudah semester 4, 5 itu karena sudah ada keinginan kita untuk beraktivitas di luar. Harus bisa sekali membagi waktu. Harus proporsional. Bagaimana caranya ngaji tetap jalan, juga organisasi di luar atau aktivitas kita di luar juga tetap jalan. Iya. Karena mahasiswa itu kan katanya 30% belajar di kelas ya. Iya. 70% selebihnya Di luar kelas. kita belajarnya di luar kelas. Nah, yang 70% itulah kita harus nyari, baik di pesantren ataupun soft skill lain yang harus kita cari. Betul. Oke, Pak. Nah, Alisan ini kan Pak punya moto mengaji, mengabdi dan berorganisasi sesuai dengan di himne tuh Pak ada Pak. Oh iya. Tempatku ukir prestasi dan lain Betul, sebagainya. Tempat mengaji, mengabdi. Mengabdi. Nah, berorganisasi di Al-Ihsan nih. Bapak juga kan salah satu presiden pada masanya ketika itu. Nah, Alhamdulillah 2007 kalau tidak salah ya, sampai 2008. oke. Nah, ketika menjadi presiden gimana Pak cara Bapak untuk memanage organisasi dan ya bagaimana sih yang Bapak lakukan terkait kegiatan-kegiatan di santri selama menjadi presiden gitu. Di Al-Ihsan. Tugas di OSPAI ini bisa dibilang apa ya? Berat, bisa dibilang juga ringan. Iya. Dibilang berat karena harus mengurus orang, mengurus jadwal pun sama OSPAI gitu Iya, ya. Mengkondisikan sampai punishment kadang-kadang kita juga yang memberikan. Iya. Ya, kemudian bisa dibilang ringan kalau dijalani dengan enjoy, ya ringan-ringan aja gitu. Iya. Ya. Tapi ada hal yang unik yang saya banyak ambil ketika berada di OSPAI itu. Yang pertama, belajar organisasi, juga di sana belajar tentang tata kelola pesantren, tata kelola santri ya. Kemudian belajar leadership kepemimpinan, belajar komunikasi, banyak hal yang dipelajari dalam OSPAI itu. Juga di sana kita bisa menyalurkan bakat-bakat santri gitu. Oh iya. Karena pada waktu saya jadi presiden, jujur saja waktu itu ada keinginan yang sangat dalam sekali, ada keinginan sangat besar sekali, selain dari sisi akademik gitu ya, bagaimana caranya santri bisa dikondisikan untuk bisa mengaji. Karena kalau Bapak kan berpandangan santri Al-Ihsan kan udah pada dewasa ya. Iya. Dia sudah punya bawaan sendiri-sendiri, tapi tetap harus dikondisikan. Jadwal sudah ada, pengkondisian itulah yang memang harus dengan berbagai macam cara. Nah, kami di OSPAI dari sisi Menteri Keamanan, Menteri Pendidikan berkolaborasi sama-sama cara santri bisa ngaji. Nah, selain dari itu bukan hanya ngaji, tapi betul tadi diukir prestasinya karena prestasi-prestasi di Al-Ihsan luar biasa. Dulu suka ada istilahnya pemburu MTQ. Karena MTQ tiap tahun Yang juara Al-Ihsan terus. Ya, yang juara Al-Ihsan banyak gitu ya. Sampai ada yang dikemekahkan, ya, diberikan haji, hadiahnya umroh, hadiahnya haji, banyak santri Al-Ihsan, alumni yang ada di Al-Ihsan itu. Ya, jadi potensinya banyak dari MSQ Syahil Quran, kemudian dari Hafiz Quran, kemudian yang banyak itu salah satunya dari M2 Kaki ya, menulis kandungan Al-Quran.
Kemudian ada juga dari apa yang cerdas cermat itu namanya? LCC. Ya, LCC ya. Iya. Disebutnya itu apa? Kalau Fahmil dibilang Quran. Fahmil Quran, Iya, betul. MFQ. Fahmil Quran. Pokoknya banyak talent-talentnya. Saya kira kalau tidak diregenerasi dari sekarang, tidak dipersiapkan dalam bentuk wadah, Iya. maka kita tidak akan termanage dengan baik. Betul. Maka dibuatlah waktu itu wadah-wadah bagaimana cara mengelola potensi santri. Lahirlah ada Posdai, UKS ya. OKS. Lahirlah ada El-Qolam. M2 kaki nanti persiapannya di El-Qolam. Ya, Syaril Quran persiapannya ada di Posdai. Termasuk Fahmil Quran itu sudah dipersiapkan. Nah, tentu ada makelarnya juga. Makelar itu ada penyambungnya. Termasuk salah satu alumni almarhum Haji Amirullah ya, Kang Haji Arul, Ustadz Ucup, kemudian Pak Haji Nur Hasan, Pak Hasbi, itu banyak yang menyambungkan ke dunia-dunia MTQ. Termasuk guru kita Pak Haji Dindin. Iya, betul. Nah, Pak, selain itu juga Pak, aktivitas Bapak hari ini Pak selain menjadi pengajar di Alisan, apa Pak? Alhamdulillah ya, sampai sekarang silaturahmi Dalisan masih jalan. Saya ngajar Nasoihul Ibad dan juga ngajar hadis. Hadis arba'in ya, hadis arba'in di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian aktivitas sehari-hari saya mengajar di sekolah kesenian. Oh, di mana itu Pak? Di SMK Negeri 10 Bandung. Dulu namanya SMKI, Sekolah Konservatori Karawitan. Sekolahnya Sule lah. Alumninya Sule, pelawak-pelawak, seniman-seniman banyak di sana. Maka selain ngajar, selain di Alisan juga saya aktif di dunia dakwah secara langsung, dakwah yang mengangkat nilai-nilai budaya ya, dakwah tabligh yang mengangkat nilai-nilai budaya yang dikemas dalam bentuk dawai, dakwah dan wayang. Nanti bagi santri yang mau berkunjung boleh, nanti ada di sini nih dakwah wayang official. Ada Instagram, Facebook dan YouTube-nya juga ada. Ada, insya Allah, mudah-mudahan ya. Iya. Nanti bisa silaturahmi di dunia maya. Siap Bapak. Nah, ini Pak, Bapak juga selain saking cintanya nih kepada pondok pesantren Alisan, yang saya tahu Bapak juga sampai mendapatkan jodoh juga di Alisan. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Gimana tuh Pak ceritanya Pak bisa sampai kalau di Alisan kan ada istilahnya sun hasanah. Iya. Nah, gimana Pak ceritanya bisa kalau sampai sun hasanah itu ya setuju ya, bagus ya. Setelah sunnah itu kan kebiasaan ya. Hasanah yang baik. Jadi kebiasaan yang baik santri nikah dengan santri lagi. Sugan Kang Abin ya udah ada ancang-ancang nih. Sudah iklan Pak. Itu suganan Pak. Jadi sunnah hasanah bagus. Tapi nitip sunnah hasanah itu dibarengi dengan jalan yang hasanah. Dengan cara yang hasanah, cara yang baik ya, ta'aruf ya, kemudian khitbah baru ke nikah gitu. Nah, alhamdulillah saya sunnah hasanah dengan adik kelas ya, adik kelas yang ada di Alisan tapi berbeda jurusan di UIN Bandung. Di Alisan ini alhamdulillah salehah lah santri. Amin. Saleh nu pemegetna itu ya. Amin. Dan dindun dan hadedang dana din alus agamana dun loba dunyana. Ulah dat ditut. Dat goreng adat dit meditut ramutut samutut gede hitut. Aduh, kacau eta mah Pak. Kacau eta. Kan ada istilah begini Kang Abin ya. Biar cincin asal ali dibatangan ku emas perak. Biar miskin kawinkeun ka santri ngarah salamat dunia akhirat. Mas. Komo lamun santrina beunghar. Jadi santri itu sekarang dilirik ya, wah barang mahal pokoknya nama. Bahkan ada hari santri sekarang. Betul, hari santri nasional. Hari santri nasional. Kalau dulu orang melirik sebelah mata, naon kawin jeung santri di Paraban Kulhu. Sekarang enggak. Dulu ada ibu-ibu punya anak perempuan. Ibu, anak si teteh mau dinikahin ke siapa? Pokoknya mas si teteh mau dinikahin ke yang suka turun naik mobil. Ternyata dia pikir-pikir supir angkot keneknya turun naik mobil gitu. Guna ganti mobilnya deh. Tapi santri, luar biasa. Insya Allah ya, komo santrina sarukses dalisan karulia sadayana. Ya. Insya Allah produk-produk unggulan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Bapak nih, kira-kira Pak pesan nih untuk santri biar istiqomah dalam mengaji itu seperti apa Pak? Dan kiat-kiatnya biar ngaji itu merasa menjadi kebutuhan Pak, gimana tuh Pak? Ya, ngaji itu kebutuhan. Betul-betul, sangat bagus sekali ya. Kalau ngaji kebutuhan berarti kalau yang namanya kebutuhan makan kebutuhan. Teu makan sekali lapar. Betul. Cari-cari terus. Teu ngaji sekali dicari-cari itu. Harus jadi kebutuhan. Itu berawal dari niat yang kuat. Azam yang kuat, qawiul azmi. Perbaiki niat. Ya, maka perbaiki niat, tajdid dunia ya. Perbaharui niat kita. Ke Alisan mau apa? Kalau Gontor kan, Gontor mau ngapain gitu kita. Ngaji kita di sini nih. Tapakuh fiddin, ingin perdalam ilmu agama. Ya, maka saya sering bilang ada falsafah dari Bugis Makassar, sampai dulu sebelum pergi, selesai dulu sebelum mulai. Kang Abin mau pergi ke kampus, sebelum langkahan pertama ke kampus, pikiran kita udah nyampe di kampus. Di kampus nyampe jam 8, kuliahnya apa saja, setelah kuliah mau ngapain, sehingga tertata benar-benar hidupnya itu. Hari masalah berjalan mau lah direncanakan Ngabin. Biasanya kasang persorangan gitu. Betul. Nah, kemudian selesai dulu sebelum mulai pekerjaan, selesai dulu. Orang mau bangun rumah yang besar saja,
apartemen itu rancangannya kan udah selesai. Sebelum peletakan batu pertama sudah selesai. Apa jadinya kalau kita mau bangun bangunan tapi belum ada perencanaan? Ke ruangan sabaraha hiji, bentukna kumaha kan lieur ke. Maka sebelum teteh akang yang Santri Baru khususnya melangkah ke Bandung untuk kuliah, lebih lanjut di sini untuk mondok di sini, maka selesailah pikiran kita, sampailah kita ada di sini. Mau ngapain? Rencanakan dari sekarang. 4 tahun selesai kuliah mau ngapain? Sehingga sebelum mulai pikiran kita udah selesai. Maka terencana ya. Betul. Orang yang gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Jangan pernah gagal dalam berencana kita. Yang kedua, kalau rencana sudah matang, azam sudah kuat, niat sudah mantap. Yang kedua, carilah bi'ah salihah, lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Cari sahabat satu partner dengan kita yang seideologi dengan kita. Yang kalau kita khilaf, dia bisa mengingatkan kita. Katanya as-shadiqu laisa man shadaqaka walakin man shadaqaka. Sahabat yang baik itu bukan yang selalu bersama-sama dengan kita, tapi sahabat baik adalah ia yang mengingatkan kita kalau kita khilaf. Cari teman, ya. Jadi kalau kita mau ngajinya konsen, ngajinya bagus, satu dari niatnya, yang kedua dari lingkungannya yang harus baik. Ya. Yang ketiga adalah istiqomah. Nete tarajen cak hambalan, nung tiklari mapai bukti, nyuk curug walungan, mapai wahangan, mipit amit ngalamenta, cikaracak ninggang batu, laun-laun, jadi lego. Batu besar, keras, tapi kalau terus-terusan bisa nanti lah. Ustaz, saya mah masuk ke Al-Ihsan belum bisa apa-apa. Istiqomah aja ngaji kayak bisa gitu. Pokoknya mah capek kata Pak Jajian ngaji. Kalau ngaji mah insya Allah balik bisa. Betul. Balik mah bisa ya bos. Ya angkot. Tapi insya Allah lah sedikit kita akan bisa. Ya tapak nah insya Allah. Asal istiqomah. Amin. Nah itu mungkin salah satu pesan-pesan untuk kita semua sebagai santri ya, dimana biar istiqomah ngaji, biar juga berhasil dalam berbagai apa yang sedang kita tempuh hari ini. Nah mungkin Pak ini kita sudah masuk ke fase akhir. Nah, kira-kira Pak, closing statement dari Bapak nih, khususnya ini karena banyak santri baru, ini saya kasih istilah santri online Pak. Santri online. Santri online, karena santri belum maya, ya? Santri maya, karena belum pernah ke Al-Ihsan, tapi sudah tercatat namanya di Al-Ihsan dan baru bisa bergabung mungkin melihat bagaimana Al-Ihsan itu dari jarak jauh. Nah, pesan-pesan untuk adik-adik kita dan calon-calon santri baru yang ke depan bakal terus ada mungkin nih, apa Pak? Kira-kira dari Bapak nih? Baik, satu pesan dari saya, luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita, selebihnya tawakal sama Allah, insya Allah kita akan berhasil. Walaupun kuliah masih online ya, di Al-Ihsan pengajian masih online, tapi insya Allah semester sekarang kita mudah-mudahan bisa masuk ya. Amin. Bisa bertemu di Al-Ihsan, ibarat magnet ya, jadikan diri kita seperti magnet. Magnet itu kemana saja bisa narik orang, bisa narik. Yang kedua, jadikan diri kita seperti mentari. Kalau udah narik segala ada, jadikan apa yang ada di diri kita sebanyak-banyaknya untuk kemanfaatan bagi orang lain. Ya, caranya supaya jadi magnet, masuk ke UIN, masuk ke Al-Ihsan, jadilah magnet. Maka kita ada dimanapun kita akan dicari. Ya, kalau sudah dicari dimanapun, jadilah seperti mentari yang mau berbagi dengan yang lainnya. Manusia terbaik adalah anfa'uhum linnas, yang banyak kemanfaatannya bagi yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita hari ini mungkin itulah sesi-sesi kita mengobrol santuy sekaligus mengenal Dewan Guru lebih dekat bersama Ustadz Ramdan Juniarsyah. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa terus berlanjut Pak. Amin, amin. Ini acara perdana kita silaturahmi berkunjung secara virtual gitu ya, secara online. Mudah-mudahan ke depan bisa berkunjung lagi ke rumah Dewan Guru yang lainnya. Amin, amin. Dan terakhir Pak, satu kata untuk Al-Ihsan Pak. Satu kata untuk Al-Ihsan, keren. Keren, luar biasa. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok lusa bisa ketemu lagi dan jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya. Share juga lupa. Share juga biar lebih banyak subscribernya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi Padang atau nasi goreng? Nasi Padang. Jus jeruk atau jus mangga? Jus mangga. Persib atau Persija? Persib atuh. Cepot atau Dawala? Cepot. Podcast atau wawancara? Podcast lah. Al-Ihsan atau Al-Wafa? Al-Ihsan. Bandung atau Purwakarta? Bandung. Kampus atau pesantren? Pesantren. Penceramah atau pengajar? Penceramah. Nasuhul Ibad atau Hadis Arba'in? Hadis Arba'in. MD atau PAI? PAI. Kampus 1 atau kampus 2? Kampus 1. Nambah istri atau menikah lagi?
nambah anak lah. Tambah anak, oke. Itu Pak mungkin pertanyaan-pertanyaannya.